Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi selanjutnya tentang persamaan garis, yaitu persamaan garis pertama tentang gradien, yaitu kedudukan dua garis satu. Ya. Adapun kedudukan dua garis itu ada 3 posisi untuk kedudukan dua garis, yaitu yang pertama garis yang sejajar, ya. Dua garis K dan L dikatakan sejajar jika gradien atau kemiringan kedua garis sama, yaitu MK sama dengan M1, MK sama dengan ML. Itu ada kedudukan dua garis. Nah, kalau kita perhatikan di sini garis K dan garis L keduanya adalah sejajar, ya, kedua sejajar dan keduanya mempunyai gradien atau kemiringan yang sama. Yang berikut kedudukan dua garis, yaitu dua garis yang saling tegak lurus. Garis K dan L masing-masing bergradien MK dan ML dikatakan saling tegak lurus jika hasil kali kedua gradien garis negatif 1, ya, atau MK dikali ML sama dengan negatif 1, ya. Yang ketiga, kedudukan dua garis, yaitu dua garis J dan K dikatakan saling berpotongan jika gradien kedua garis tersebut tidak sama. Ya, jadi ada 3 kondisi dua buah garis, ya, di R2 di ruang dimensi 2. Yang pertama, kedua garis sejajar, yang kedua, kedua garis saling tegak lurus, dan yang ketiga, kedua garis saling berpotongan. Ya. Kalau dia berpotongan berarti MJ-nya tidak sama dengan MK. Oke, contoh soal. Manakah pasangan-pasangan garis berikut yang sejajar, tegak lurus dan saling berpotongan? Ya, ada 5 pasangan. Kita akan coba selidiki kelima pasangan garis tersebut. Kondisinya yang bagian mana? Apakah sejajar, saling berpotongan, atau saling tegak lurus? Ya, perhatikan. Yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 12 dan Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, bagaimana posisi daripada kedua garis ini? Kita ambil dulu rumus gradien M1, ya, persamaan garis yang pertama ini yang pertama. M1 dengan negatif A per B. Kenapa kita pakai negatif? Karena X dan Y berada pada satu ruas, yaitu sama-sama ruas kiri. Negatif A per B. Yang mana A itu koefisien X, yang mana B itu adalah koefisien daripada Y. Ya, nah di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Maka M1 dengan negatif 1 per 2. Ya. Kemudian kita tengok yang persamaan garis sebelahnya, M2. M2 ini Y 2X tambah 5, berarti gradien keduanya adalah 2 di sini. Ya, persamaan seperti ini yang menjadi gradien adalah yang bilangan yang melekat pada X. Ya, seperti ini itu misalnya Y sama dengan 5X kurang 1, Y sama dengan 15X tambah 2, Y sama dengan negatif 3 per 4X kurang 3, dan lain sebagainya. Jadi yang bilangan yang melekat pada X itulah dikatakan sebagai gradien atau kemiringan daripada garis tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini M1 dan M2 ini tidak sama. Berarti sudah pasti dia berpotongan. Nah, berpotongan itu apakah tegak lurus atau tidak? Maka kita coba kalikan M1 dengan M2. Ya, M1 kali M2 dengan berarti negatif setengah kali 2. Maka min setengah kali 2 hasil adalah min 1. Nah, karena M1 kali M2 sama dengan min 1, maka kedua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Ya, ini contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang soal kedua B, X kurang Y sama dengan 6 dan Y kurang X tambah 2 sama dengan 0. X kurang Y sama dengan 6 dan Y kurang X tambah 2 sama dengan 0. Ya, kita ambil M1-nya negatif A per B. Kenapa negatif A per B? Karena X dan Y berada dalam satu ruas. A-nya 1, B-nya negatif 1. Yang A itu melekat pada X, yang B melekat pada Y. Berarti negatif A per B berarti negatif 1 per min 1. B-nya adalah min 1. Min 1 bagi min 1 sama dengan 1. Kemudian kita lihat yang kedua, Y kurang X tambah 2 sama dengan 0. Berarti A-nya min 1, B-nya 1. Ya, A-nya min 1, B-nya 1 di sini. Nah, di sini kita gunakan juga rumus yang dengan negatif A per B.
karena X dan Y berada dalam satu ruas. Ya, min A per B yaitu min A nya min 1 ya, min 1 per 1. Min 1 per 1 ini sama dengan 1 ya, berarti M1 nya 1, M2 nya 1, maka diperoleh M1 sama dengan M2. Jadi kedua garis adalah sejajar. Kemudian yang berikut kita lihat yang penyelesaian yang ketiga yaitu C. 5x tambah 3y kurang 3 sama dengan 0, dan 3x kurang 5y tambah 7 sama dengan 0. Ya, di sini A nya 5, B nya 3 ya, berarti M1 negatif A per B. Pakai negatif, A nya 5, B nya 3, berarti negatif 5 per 3, min 5 per 3 M1. M2 juga pakai rumus negatif A per B ya, A nya 3, B nya min 5, berarti negatif 3 per negatif 5, karena A nya 3 ganti A dengan 3, min 3, B nya ganti dengan min 5, jadi sama dengan 3 per 5. Ini gradasinya nggak sama, coba kita perhatikan ya, kalau kita kalikan berapa hasilnya ya, M1 dikali M2 berarti min 5 per 3 dikali 3 per 5, min 5 per 3, min 5 kali 3 min 15, 3 kali 5 15, makanya hasilnya adalah min 1. Karena M1 kali M2 sama dengan min 1, maka diperoleh kedua garis saling tegak lurus. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang berikut, yaitu soal D. Setengah X kurang seperempat Y sama dengan 10 dan Y sama dengan 12 kurang setengah X. Ambil yang pertama, M1 negatif A per B, A nya adalah A nya setengah, B nya min seperempat, berarti negatif setengah per min seperempat ya, ini sama dengan di min 1 per 4 dibalik jadi 4 per 1, negatif bagi negatif positif, di atas 1 per 2 dikali 4 per 1, 1 kali 4 4, 2 kali 1 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, ini M1. Kemudian M2 sama seperti tadi, Y sama dengan MX tambah C. Di sini langsung saja M sama dengan negatif setengah M2. M2 ini min setengah. Kemudian ini 2 dan min setengah nggak sama, coba kita kalikan. M1 kali M2 berarti 2 dikali min setengah. 2 dikali min setengah adalah negatif 1. Karena M1 kali M2 adalah negatif 1, maka kedua garis saling tegak lurus. Yang berikut bagian D ya, bagian D. Bagian E, X tambah Y kurang 1 sama dengan 0 dan 3X tambah 2Y sama dengan tambah 3. X tambah Y kurang 1 sama dengan 0 dan 3Y sama dengan 2X tambah 3. Ambil yang pertama, ini di sini M1 sama dengan negatif A per B, A nya 1, B nya 1, berarti negatif 1 per 1 atau minus 1. Yang berikut nih 3Y dan 2X. 3Y dan 2X ini terpisah, maka tidak pakai negatif. Kalau ini kan M1 negatif A per B, karena ini X dan Y berada dalam satu ruas, maka ini tidak menggunakan negatif. Maka M2 dengan A per B, A nya 2, B nya 3, maka 2 per 3. Di sini M1 dan M2 tidak sama ya, tidak sama ya, kalau dikalikan pun hasilnya bukan min 1, maka diperoleh kedua garis adalah saling berpotongan ya. Demikian 5 soal yang kita bahas, dan jangan lupa di sini ada oleh-oleh, yaitu soal latihan, itu ayo latihan ya. Kita lihat latihan yang pertama ya, satu aja lah ya. Manakah pasangan-pasangan garis berikut yang sejajar tegak lurus dan saling berpotongan? Di sini ada 5 pasangan garis. Coba dicari mana yang tegak lurus, mana yang sejajar, dan mana yang berpotongan ya. Demikianlah, terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.